Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La haula wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Ya Allah. Tadi kita masih masuk hadis yang pertama terkait masalah niat. Kemarin bagaimana kita bahas bahwa sah dan tidaknya amal itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka setiap seseorang dia akan mendapatkan apa yang telah dia niati. Ya. Jadi kadang-kadang satu amal niatnya 1000 dapatnya 1000. Oleh karena daripada itu kita untuk niat yang baik dan banyak bukan hal yang mudah. Kenapa? Niat itu memang satu amal ya yang kalau dalam bahasa kita niat itu nggak ada keringetnya, artinya nggak capek. Kita tinggal niat aja kok. Akan tetapi ketika kita ini menjadi orang yang selalu nurutin nafsu, maka niat baik itu tidak muncul-muncul. Yang selalu muncul ya ketika nafsunya terpenuhi, maka akan dia semangat. Dan juga yang perlu dipahami, niat itu bukan sekedar ucapan hati. Kalau niat cuma sekedar ucapan hati, bisa kita menyeting. Taruh misalkan kita hadir majelis, kita tuntun saya cari ridho Allah. Tapi ternyata sebenarnya yang mendorong dia hadir majelis adalah perempuan. Paham di sini? Maka niat itulah yang mendorong tersebut. Oh, kalau saya hadir majelis sana, saya ketemu dengan fulanah binta fulan. Walaupun ya Rabb hadartul majlis lillahi ta'ala, itu yang ngomong hatinya. Ya Rabb, saya hadir majelis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ucapan hatinya. Tapi sebenarnya yang mendorong bukan itu. Tapi karena ketemu sama itu. Itulah niat. Jadi yang mendorong kamu apa? Paham di sini ya? Kadang kan masih bahasa apa? Ada udang di balik rempeyek itu. Itulah hakikat daripada niat. Memang niat itu harus pakai hati, benar. Tapi yang mendorong kamu apa? Makanya sampai Nabi mengatakan man ghaza walam yanwi ila iqal falahu manawa. Siapa orangnya berperang walam yanwi ila iqal dan dia tidak niat di dalam berperangnya kecuali iqal, untuk mendapatkan tampar daripada onta. Kalau perang mungkin banyak unta yang terjatuh, tamparnya nganggur, hanya untuk itu aja. Falahu manawa, maka yang didapati daripada perang cuman itu iqalna dina itu, tampar itu tadi. Bahkan dikatakan kam min qatilin baina safain Allah ya'lam biniyatih. Betapa banyak orang terbunuh di antara dua barisan saf antara kafir sama muslim waktu berperang. Berarti kalau dia kondisinya dalam posisi muslim, mati di antara pasukan ya, di antara dua barisan muslim sama kafir waktu perang, seakan-akan kan seperti mati syahid. Tapi ternyata Allah ya'lam ala niyati. Allah lebih tahu dengan niatnya. Oh, ternyata perangnya supaya dia anggap diajari pemberani, pahlawan, ini sebagainya. Itu yang didapati. Ya Allah, apa yang mendorong kita? Maka daripada itu, kita harus benar-benar berusaha. Jangan yang mendorong kita daripada semua pergerakan dakwah ini kecuali benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita ini kenapa ya? Kita ini kadang-kadang belum mengerti, memahami betapa pentingnya ridha Allah. Betapa kita butuh yang namanya ridha Allah. Betapa kita ini butuh sekali kepada wajah Allah, zat Allah. Kalau kita sudah memahami, maka subhanallah kita tidak akan tertipu daripada materi sesaat. Taruh katakan materi berupa uang, makanan, mungkin syahwat, kedudukan dan sebagainya. Berapa saat? Tapi kalau ridha Allah dimanapun kita butuh. Hari ini kalau seandainya kita di dunia ini nggak bersama ridha Allah, mungkin nasib kita waktu hidup seperti setan. Dia hidup punya keahlian macam-macam setan. Setan ini kalau mau tembus bumi etan, tembus bumi kulon, keahliannya luar biasa. Akan tetapi apa? Enggak dapat ridha Allah sama sekali. Wa inna la'nati ila yaumiddin, kata Allah.
Wahai kamu setan, sesungguhnya kamu akan kami laknat sampai yaumil qiyamah. Apa nilai daripada kehebatan tersebut? Karena Anda punya pesawat ya. Bisa hari ini di Indonesia, besok di Amerika, besok di Kanada, besok di sana. Tapi kalau Anda dapat wa inna nanti, apa nilainya? Nah, kenapa? Karena hidup ini berapa? Sekarang umur 40 tahun, tinggal berapa sekarang? Nabi udah mengatakan zar'un qad qaruba hasaduh. Kalau 40 tahun ibarat panenan, ibarat tanaman yang sudah mau dipanen. Ibarat Anda pepaya sudah mulai semburat merah. Kapan disenggek? Bentar lagi senggek ente. Jatuh sudah. Ah, berarti jadi perhatikan. Ridha Allah itu segala-galanya sudah. Nah, kalau kita sudah memahami daripada ridha Allah, kita tidak akan tergiur, terpancing, kemudian merasa lebih penting daripada materi. Tidak. Ini masih di dunia, wakaf nanti di akhirat. Kita akan masuk yang namanya alam kubur, berapa tahun, ratusan tahun. Sampai hari ini Nabi Adam AS masih di mana? Di alam kubur. Setelah berapa ribu tahun? Ribuan tahun. Mau kapan lagi di alam kubur? Nggak ada yang tahu. Masih berapa ratus lagi atau berapa ribu lagi. Kemudian belum lagi di mahsyar, khamsina alf sanah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan apa? 50.000 tahun. Dalam di mahsyar, belum lagi nanti hisab, belum sirat, belum panjang. Perhatikan kalau Anda bersama ridha Allah, semua fasilitas dibuat mudah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita butuhkan kalau bukan ridha Allah Subhanahu? Coba ridha Allah itu seandainya benar-benar ada di hati kita. Artinya yang mendorong kita berangkat, yang mendorong kita duduk di majelis, yang mendorong kita keluarkan uang untuk majelis, yang mendorong kita keluarkan tenaga waktu untuk majelis. Berarti dari sini niat ini bukan sekedar omongan hati. Omongan hati bisa Anda tuntun kok. Tapi ternyata yang mendorong kamu apa? Nah, Anda yang lebih tahu. Paham di sini? Alhamdulillah kalau di sana ada nasi rawonnya ini. Cuman memang maaf, kita tidak bisa dipungkiri ketika sebuah majelis itu masalah nasi rawonnya dan sebagainya lengkap, maka dorongan untuk hadir juga ada. Ya benda, kalau malaikatan misalkan ya, pas orang malaikatan tidak dapat apa-apa, jadi ya pendorongnya juga kurang. Jadi mungkin satu sisi nafsu kita kasih, akan tapi kita rubah niat. Memang kita ini kalau di dalam bicara hidup ini kita akan punya dua hal. Kita punya ruh, ya ruh itu makanannya dengan ilmu dan hikmah, ya. Dan jika kita punya jasad, makanannya ya dengan nasi dan sebagainya. Coba kalau kita membuat suatu kebaikan, kita kasih dua makanan, ruh dapat dengan ilmu dan hikmah, jasadnya juga dapat. Oh, insya Allah semangat juga. Artinya mungkin kalau seandainya nasi, ya karena kalau kita hadir, kita dapat secara jasad terpenuhi, ruh juga dapat. Tapi pada intinya bukan nasinya. Kalau nggak ada nasi bukan berarti nggak berangkat. Tetapi kalau ada nasi kita akan semakin semangat. Paham di sini ya? Artinya ya benar-benar kita canut, bukan itu mindset kita, bukan tujuan kita bukan nasi tersebut. Alhasil, ya memang tidak dipungkiri. Ketika kita masih di dunia, kalau ada dicukupi nisbahnya, kita akan lebih ikhlas, akan lebih semangat dan seterusnya. Akan tapi jangan cuma itu aja. Nah, berarti perhatikan sampai Nabi mengatakan, "Mangkana hijratu ila dunya, ilallah wa rasulih, fa hijratu ilallah wa rasulih." Kalau kamu hijrah dari tempat ke tempat yang lain karena Allah dan Rasulnya, maka ya ke situ. Kalau kita bicara hijrah ya, sebenarnya dalam Islam itu ada istilah hijrah. Yang dimaksud hijrah itu kapan kita wajib hijrah? Ketika mungkin Anda hidup di satu daerah yang di situ akidah atau agama Anda terancam, maka silakan Anda hijrah. Atau bahkan wajib. Bahkan kalau seandainya perempuan yang tidak ditemani mahram pun wajib hijrah. Itu kalau akidah atau Islam Anda terancam. Nah, dalam masalah hijrah ini ada sebagian kita itu selisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan pokoknya satu daerah negara kok tidak menjalankan syarat Islam, ya berarti harus hijrah atau nanti mendirikan khilafah. Akhirnya muncul pendapat di sini. Sebenarnya tidak harus dijalankan syariat Islam. Yang penting kamu tidak terancam daripada Islamnya kamu, maka nggak ada masalah.
Nanti kalau semuanya mengatakan kalau negara syarat Islam tidak ditegakkan berarti wajib dengan khilafah, ya nanti terjadi perselisihan nanti. Alhasil itu ya. Kemudian kalau kita berpindah satu tempat kepada tempat yang lain, tujuan kita karena Allah dan Rasulnya, ya kita dapat keduanya. Tapi kalau untuk dunia, awimra'atin yankihuha, atau perempuan yang akan dinikahi, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka kembalinya ke sana. Memang dunia dan perempuannya adalah godaan daripada manusia. Kalau laki digoda dengan perempuan, perempuan apakah juga tergoda dengan laki? Sama. Ya, sama. Cuman memang bahasanya Nabi pernah mengatakan dalam suatu hadis, "Ma taraktu linnas finnas ba'di fitnah adhar ala rijal minan nisa." Sesungguhnya saya tidak pernah tinggalkan kepada manusia ini yang jauh lebih bahaya fitnahnya kepada lelaki melebihi daripada perempuan. Memang lelaki itu kalau sudah dikasih perempuan, kena perempuan, sudah ini fitnah yang paling bahaya untuk lelaki. Ya, fitnah yang paling bahaya untuk lelaki. Maaf kalau Anda bicara di dunia dunia maya, yang paling kan gambar perempuan yang paling sering muncul dan sebagainya. Kalau gambar laki ya nggak payu. Kalau gambar perempuan itu yang paling muncul. Itu fitnah adhar. Fitnah yang paling adhar, paling bahaya kepada laki setelah seperti Nabi adalah perempuan. Nah, berarti ketika kita berbicara perempuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidakunna 'azim." Sesungguhnya tipu muslihat perempuan itu azim, besar sekali. Akan tetapi ketika Allah bercerita tentang tipu muslihat daripada setan, Allah katakan inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Tipu muslihat setan itu dhaif, lemah. Setan ini lemah, tapi kalau perempuan wah bisa minum baygon nanti ya. Ya, kalau udah perempuan sudah bisa hancur semuanya, sholat nggak konsentrasi, baca kitab nggak konsentrasi, apapun hilang konsentrasi Anda. Bahasanya sama diketak goblok dada ya. Kenapa kita digetak goblok dada? Karena hati kita ada di semuanya. Sing getak adalah orang yang Anda cintai, ya apa? Kalau getak orang pinggir jalan, Anda mendeleng, kono kita mendeleng juga ya. Nah? Anda dibisu orang di pinggir jalan, mungkin mendeleng, kita juga mendeleng, tapi sing getak adalah cinta orang yang kita cintai, ya apa? Ya goblok dada ini. Makanya Nabi berkata apa? Ma ra'aitu naqisatu aqlin wa din adhaba lilu bil hazin min ihdakun au kama qala. Ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat ada orang secara akal di bawahnya laki, secara agama di bawahnya lelaki. Naqisatu aqlin wa din. Ya, cuman apa? Adhaba lilu bil hazin, bisa menghilangkan kecerdasannya orang cerdas. Canggih sekali. Hai, misalnya gitu ya. Sudah profesornya hilang sudah. Jenderalnya hilang. Sayyidina Umar itu setan aja takut, tapi kalau udah sama perempuan. Sampai bagaimana diceritakan ada orang ngeluh kepada Sayyidina Umar tentang istrinya. Nyampe di depan pintu tahu kalau Sayyidina Umar juga dimarah-marahi daripada istrinya. Nah ini podai berarti kelasnya karo aku Umar ini. Tapi ke rumah nih sama istrinya wibawa. Ternyata sama dengan saya. Akhirnya pulang aja dah. Ketika mau pulang, Sayyidina tahu dipanggil. Ada apa kamu? Kayaknya punya syakwa, punya wadulan. Kok tidak kamu sampaikan? Iya, sama wadul tentang istri saya. Dia keras kepada kami ini. Ternyata Anda sama dengan saya nasibnya. Jadi kita sama-sama. Susi, suami takut. Susi, suami takut istri katanya ya. Dan sebagainya. Kata Semar, kita sabar. Bukan kita tidak mampu. Ya, kita ini sabar. Ya, mungkin dia nyabar-nyabar kan menghadapi ente, dan kita juga nyabar-nyabar menghadapin dia. Kan gak lama di sini, gak lama. Bahkan bagaimana Nabi mengatakan itu satu motivasi. Kalau ada lelaki dikasih istri akhlaknya buruk, ngocehan, ya, atau bahkan muskwabah, akhlak buruknya pun ada pada istri kita. Ngocehan, ceklean, pengenan, ya apa? Tetangganya ganti keramik, ganti granit, ngoceh lagi. Ya apa mas ini enggak belum ini, tetangganya beli ini, ngoceh lagi. Kalau seandainya pokok akhlak buruknya semua ada pada istri kita dan kita sabar,
maka Anda dikasih pahala seperti Nabi Ayub alaihissalam. Tapi sebaliknya kalau ada seorang perempuan dikasih suami yang buruk akhlaknya dia sabar, maka dapat pahala seperti Sayyidatuna Asiyah imratu Fir'aun. Asiyah itu kan istrinya Fir'aun. Alhasil dari sini subhanallah, malah kadang-kadang Allah mengangkat derajat seseorang dengan dikasih sisian yang enggak sesuai. Istri atau suami yang enggak sesuai. Itu sebagai sebab untuk diangkat derajat. Cuman kalau dia sabar. Kalau dia nggak sabar ya jeblok akhirnya. Anda jangan wahana pengen cepet jadi wali. Cari istri itu harus bukan santri kalau bahasanya, ngambil istri pinggir jalan. Jangan. Nabi berkata apa? Fadfar bidawidin taribat yadak. Cari yang punya agama supaya kamu beruntung. Ya kalau kamu sabar, kalau nggak sabar, kono nusuh sama marah. Bahkan dikatakan dalam kitab ini sarah daripada Jawa Arba'in Nawawi, ada satu kisah di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang di saat dia sabar ketika dipaidoi oleh istrinya. Ada seorang namanya Abdurrahman Bajal Haban. Dia itu punya istri yang mana istrinya itu memiliki seluruh akhlak buruk daripada perempuan. Tapi cuma sabar. Tapi yang namanya manusia ya, sabar ada batasnya. Ini hujahnya orang-orang ini ya. Sabar ada batasnya. Akhirnya dia ngerasa nggak kuat. Terus apa? Dia pilih ibadah kepada Allah di satu tempat cari gua. Bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia masuk di gua tersebut. Ketika udah masuk di gua, ternyata di situ ada 2 orang. Lebih dulu ibadah di situ. Maka dimatakan, saya boleh nggak gabung di sini? Boleh, tapi ikut atur main kita. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sedang fokus ibadah, yang mikirkan rezeki berarti yang lain. Kalau kamu gabung ke kita, ya berarti di saat kami ibadah, kami berdua, kamu memikirkan rezeki. Sebaliknya, kalau kamu ibadah, maka saya salah satu kami memikirkan rezeki. Oh ya dah, saya paham maksudnya. Sudah, gabung situ, ibadah hari pertama. Maka ternyata yang punya tugas untuk cari rezeki, nggak turun ke pasar, langsung minta kepada Allah, doa. Tapi pakai tawasul. Ya, pakai tawasul dengan menyebutkan wali fulan, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti Sayyidina Umar waktu memegang tangannya daripada Abbas, ya Rab, hadza ammu rasulik. Ini paman daripada kekasihmu. Ya, maka saya minta hujan, turun hujan. Karena pamannya dengan pamannya Nabi. Baik. Kemudian beberapa orang tawasul kepada Allah, ya Rab, wali fulan datang rezeki langsung. Kemudian hari kedua demikian saudara yang tadi, ya Rab, datang rezeki. Kiriran Abdurrahman Bajal Haban, kalau bahasa santri baru ya, baru gabung kan dia. Yang lain udah lebih dulu ada situ. Bingung nih, ini kita minta rezeki, siapa yang kita tawasuli? Saya nggak tahu wali siapa. Maka simpel bahasa bro. Ya Rab, dengan wali kekasihmu yang dibuat tawasul oleh 2 saudara saya minta rezeki ya Rab. Maka ternyata dapat rezeki yang lebih hebat daripada keduanya. Ya, maka yang kedua bingung loh. Ente baru gabung 3 hari sudah seperti ini kamu. Kami sudah lama di sini masih dapat kalah sama kamu. Kemudian saya mau tanya, siapa yang kamu buat tawasul? Ya, siapa yang kamu buat tawasul? Maka kata Abdurrahman Bajal Haban, rahasia dong. Kalau pengen tahu, saya juga pengen tahu siapa yang kamu buat tawasul. Maka ternyata keduanya mengatakan, saya bertawasul kepada kekasih Allah yang derajatnya tinggi hari ini. Secara informasi yang kami terima, siapa? Seorang yang sabar dengan akhlak buruk istrinya di bawah sana, namanya Abdurrahman Bajal Haban. Gila aku ini berarti. Berarti ya sudah, wes maaf saya tidak jadi gabung, saya tak pulang aja dah. Berarti ternyata saya lebih mending di rumah berarti ya. Seperti domeli jadi kekasihnya Allah. Ya subhanallah. Tapi berat ya domeli perempuan ini ya. Berat enggak kira-kira? Berat apa enggak? Makanya goblok dada ini bener ini ya. Tapi gitu loh, karena saya pengen istrinya juga. Kalau itu naluri manusia. Coba ada yang berani. Nanti takut karena dinikah ini. Coba ada yang berani, ada yang tidak berani kita aja. Tapi akhirnya pulang sudah. Diceritain istrinya, totalitas tobat istrinya.
Ada satu lagi, ada sampai Allah Subhanahu wa taala tundukkan macan kepada manusia. Macan tunduk sama manusia. Di zaman sahabat ada itu, saya lupa ya. Abdullah siapa itu? Apa Hamzah ya. Pokoknya alhasil ada macan tunduk. Ada macan tidur di pinggir jalan, biasanya buat lalu lalang manusia nggak berani lewat. Maka datang sahabat di jewer kupingnya, iya dikil dalan wong nek kene ae halih. Tunduk semuanya. Banyak seperti itu. Sampai pada intinya, kenapa kok bisa tunduk? Mereka menyimpulkan bahwa idza khafta, jika kamu takut kepada Allah, Allah akan buat segala sesuatu takut sama kamu. Bisa enggak kita seperti itu? Makanya Mbak, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba ini siapa? Ulama. Jadi kalau kamu takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut kepada kita. Kalau kita ini kan cuma maaf, takutnya pamor kita hilang di hadapan manusia. Berarti masih takut kepada siapa? Manusia. Ya sudah, kalau kamu takut sama manusia, banyak yang kamu takutin, termasuk macan, ular, gendruwo dan sebagainya ya. Bicara gendruwo takut enggak gendruwo? Masih takut dengan sesuatu, bukan takut sama Allah. Padahal harusnya ya Pak, innama yakhsyallah min ibadihil ulama wattaqullah. Hendaknya kamu itu takut kepada Allah. Kalau kamu takut kepada Allah apa? Yaj'al lakum furqan. Allah akan kasih kepada kamu solusi segala masalah kamu. Kita masih takut dengan selain Allah kok. Takut dengan, maka disebutkan sama ulama Pak, ketika orang takut dengan Allah, takut dengan neraka, seperti takut nggak makan, seperti takut dengan fakir miskin. Banyak orang beramal soleh. Cuman kita realnya lebih takut dengan fakir miskin, dengan nggak makan daripada takut dengan neraka. Ya, sepertinya amal kita malas dan sebagainya. Nah ini ada seseorang ketika dia datang ke rumah kakaknya, yang saat itu kakaknya ada di luar rumah. Maka langsung dihadapi istrinya, langsung dipaidu, diomali. Oh kakak kamu itu bodoh ini, saya nyesel jadi suami istrinya. Udah berapa tahun kakakmu nggak bisa ngasih saya keinginan saya ini sebagainya. Nggak lama istri ngoceh-ngoceh, kakaknya datang. Ternyata memang kakaknya cuman pekerjanya Pak, luru kayu di tengah hutan. Tapi waktu itu dia datang, kayunya yang minggulkan macan yang bawain. Maka kemudian terus akhirnya dia pulang, nggak lama datang lagi ke situ. Mau masuk rumah ternyata istrinya jadi baik, lemah lembut, disambut Masya Allah, halan wa sahlan, dengan saudara suami saya, kamu duduk, kamu inginnya apa, disambut sebagainya. Kaget ini, ngomelan saya kok ngomongin apa ya. Maka ternyata nggak lama kakaknya juga datang, sama masih cari kayu, tapi kayu tidak lagi dipinggul sama macan, dia pinggul sendiri. Kemarin macan anak buahnya ente, sekarang nggak ente, bawa sendiri. Di saat istri saya masih akalnya buruk, kemudian saya sabar, Allah buat yang lain tunduk kepada saya. Tapi hari ini istri saya sudah berubah totalitas, sehingga nggak ada yang tunduk sama saya dibawa sendiri. Paham maksudnya ya? Jadi kalau istri ngomel, kalau kita bisa sabar, pahala besar. Makanya Sayyid Umar waktu itu gini loh, kalau kamu pergi rumah, yang jaga siapa? Istri. Kalau kamu baju kotor, siapa yang menyuci? Mungkin istri. Kalau kamu masak, istri. Kalau kamu punya syahwat yang tidak bisa terbendung, siapa tempat pelampisan kalau bukan? Istri. Maka sebenarnya dia telah memberikan banyak hal. Iya, dia punya jasa besar kepada kamu. Kalau dia marah sekali, kenapa kita tidak ingat kebaikannya? Ya, mungkin dia menghadapi kamu juga menyabar-nyabarkan diri. Sebaliknya kamu menghadapi dia harus menyabar-nyabarkan diri. Kita nggak lama kok. Nah, mungkin dia berangkat dulu atau kita lebih dulu. Daripada sabar inilah muncul pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Anda, kita, Nabi Muhammad aja menghadapi istrinya punya masalah. Nabi ini segala ucapan perbuatan yang ngatur adalah Allah. Ini pakai wahyu ini. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Ya semuanya diatur sama Allah. Itu aja masih ada masalah kok. Dengan Sayyidatuna Aisyah, sampai bagaimana Nabi mendatangkan mertuanya Sayyidina Abu Bakar untuk duduk di tengah mengatasi masalahnya dan seterusnya. Ini sekelas Nabi Muhammad, apalagi kita yang sekarang mungkin ucapan kita masih banyak didorong daripada nafsu dan sebagainya. Alhasil dari sini, ya memang perempuan ini fitnahnya apa? Besar.
hendaknya kita sabar. Ya, hendaknya kita sabar. Taib. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali, bahkan ada yang mengatakan apa? Inna nisa syayatin khuliqna lana. Memang perempuan itu adalah setan yang Allah ciptakan untuk kita. Wa aksaruhu yakun minan nisa. Jadi memang apa ini, naudzubillah min syarri syayatin. Hendaknya kita berlindung kepada Allah daripada keburukannya setan. Ada kan orang itu kalau bersedekah itu menghadapi 70 setan. Nah ya, jadi orang sedekah itu berarti sudah bisa membunuh 70 setan, bisa mengalahkan 70 setan. Diterangkan sama Al-Imam Habib Ali Habsyi dalam sebuah majelisnya. Maka ada salah satu orang yang hadir, sudah berhenti Habib, saya mau pulang. Saya mempraktekkan, mau saya kalahkan 70 setan. Pulang nyampe rumah, ngambil beras, ngambil apa, mau sedekah. Ya, sudah 70 setan kalah. Ternyata jalan bawa beras, mau keluar pintu, di depan pintu ada istrinya. Mau bawa kemana itu berasnya? Mau dibawa kemana? Ya mau sedekah untuk ini dan sebagainya. Apa? Taruh enggak? Kalau nggak ditaruh, jadi yang jelas akhirnya lapor kepada gurunya, setan 70 sudah saya beresin, tapi ketemu babonnya saya kalah. Wallah, masya Allah. Taib. Kemudian berarti dari sini perhatikan, memang perempuan ini fitnahnya sangat besar. Oleh karenanya Al-Imam Ali, Al-Imam Ali beliau mengatakan apa? Dalam sebuah perkataannya, inna fina salas khisal min khisal yahud, yatadallamna wa hunna dhalimat, wa yatamanna'na wa hunna raghibat, wa yakhlifna wa hunna al-kadhibat, fa yasawilah min syirarihin, wa kun ala hadir min khiyarihin, wa qala ba'dhum ma nuhiyat imrahan sya' illa atathu. Ya. Jadi ini belum mengatakan apa? Ada 3 akhlak perempuan itu seperti akhlaknya orang Yahudi. Apa orang Yahudi itu? Yahudi, dia mengeluh lapar, akan tetapi dia sendiri yang zalim. Dia berlindung kepada sesuatu, saya nggak pengen ini, tapi sebenarnya dia suka. Repot kan ya? Kemudian wahlifna, dia sering nangis dan bersumpah, tapi sebenarnya dosa. Ini perempuan ya. Perempuan gampang nangis. Dilihat film India aja nangis kok. Jadi nangisnya ini dusta, bahkan sumpah. Ya. Makanya benar-benar kita berlindung kepada Allah dari keburukan perempuan. Bahkan dikatakan apa? Memang kalau kita menghadapi perempuan, Nabi mengatakan na akraman nisa ilal karim. Tidak memuliakan perempuan kecuali diri sendiri apa? Mulia. Wa ma ahannahunna ilal laim. Tidak merendahkan perempuan kecuali diri sendiri juga apa? Rendah. Maka kalau kita lihat daripada Nabi, tidak ada orang yang lebih rahmat dengan anak kecil dan juga perempuan melebihi Nabi Muhammad SAW. Nabi dengan perempuan benar-benar rahmat luar biasa. Oleh karena daripada itu, sampai ketika Nabi mau meninggal, di antara 3 wasiat Nabi dengan perempuan. Ya, artinya apa? Hati-hati ya, jangan sewana-wana kepada perempuan. Mereka itu akhadhunna bi kalimatillah wastahlaltum furujana fa inna awanin. Perempuan itu seperti tawanan di tangan kamu. Perhatikan, tawanan. Terserah siapa, terserah bagaimana yang akan diperbuat oleh yang menawan. Seperti tawanan. Kalah perang kan ditawan, dipenjara sebagainya. Terserah. Kalau dia adalah orang baik, ya maka diperlakukan dengan baik. Artinya Anda ini dapat amanah dari Allah dengan perempuan kita. Kalau Anda, Masya Allah ya. Jadi jangan asal gitu. Kita memang mereka ini melemah.
Mereka lemah. Kemudian jangan kita manfaatkan kelemahannya mereka. Nabi ngajarkan kita ini rahmat, kita sayang, kita perhatian kepada mereka. Akan tapi kita tahu mereka itu tercipta daripada tulang rusuk kita. Dan tulang rusuk itu punya karakter. Satu, bengkong. Kedua, mudah patahan. Jadi watak perempuan itu apa? Ceklean, siji. Hatta pintu, rada bengkong Mas ya. Pasti ada bengkongnya. Oleh karena daripada itu, ya kita sabar. Atau kalau dalam bahasa sepeda itu mungkin seperti rodanya itu nggak senter, piring. Anda naik lurus aja tiba-tiba jatuh, jatuh lagi, jatuh ke aspal, mudun lagi. Ya bahasanya seninya seperti itu perempuan. Ceklean, bengkong. Ceklean dan bengkong. Ini seninya. Ya hasil dari sini, kalau kita lihat daripada Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita kepengen bahagia, pengen apa, ikuti Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita benar-benar baik kepada mereka. Jangan sewenang-wenang kepada mereka. Sebenarnya nanti ada bab khusus bagaimana kita seorang suami kepada istri, atau sebaliknya istri juga kepada suami. Karena memang maaf, perempuan tuh kalau sudah materian, minta duitan ini ya, ini membuat kita ini bisa budun dadak, bisa menjadi nekat. Iya, bisa menjadi nekat. Ya, kita bisa jadi nekat. Jadi kalau perempuan itu, makanya maaf ya, kalau di audit ya, yang mati lebih dulu laki apa perempuan? Oke rondo, oke duduk. Hah? Pakai rondo ya, maksudnya rondo sih. Oke rondo, oke duduk. Nanti kan, laki itu punya banyak pemikiran. Dia harus mengurus rumah, dia harus mengurus sekolah, dia harus mengurus ini. Pikirannya berat. Iya, pikirannya berat lagi nih. Makanya matikan selebih dulu biasanya. Iya. Nah, berarti di sini dibutuhkan kita ini perempuan qoniat, yang qanaah, jangan banyak meminta. Usahakan nggak mau tahu ya, pokoknya tahun depan empernya jadi, kalau enggak ya enggak, jangan salahkan saya kalau gini-gini. Wah, ini bahasa ini sudah. Iki nyebut guys sedina sakmin open nih kira. Kulihat tuh ya lagi. Tahu dia nggak pengen nikah ya. Nah, nanti ada babnya seperti itu. Dan juga bagaimana ketika Anda misalkan punya istri kumpul sama ibunya sampean. Itu kadang-kadang sering terjadi. Urusannya bukan macam-macam, gara-gara makanan. Ya apa Bu tahu nih, dosa kamu disanteni ae wong tua misalnya ya. Ibu kolesterol gigi, akhirnya marah. Hanya gara-gara seperti ini. Makanya sebenarnya ada adab-adab. Kamu itu, istri itu harusnya ngerti ngalau sedikit sama orang tua. Jangan kamu tekan orang tua harus ngikut orang muda. Tapi dibalik, kita sadar ini adalah ibu suami kita. Ini ada adab-adabnya. Kalau kamu ngalah sedikit, atau semuanya pasrahkan untuk urusan rumah tangga kepada ibu. Wis manut kalih jenengan Bu. Saya tidak berlaksanakan kecuali atas keinginan jenengan. Itu orang tua malah seneng. Wis oke ndek ini pakai santan-santan wis gitu, saya ngerapopo kan malah seperti itu. Itu akan lebih enak. Tapi kalau seorang istri pokoknya akhirnya wadulnya ke suami, ya apa Mas? Ini repot sudah. Kalau kita bela istri, kita durhaka sama orang tua. Kalau kita bela orang tua, istri wah sama ini lebih sayang, sama ini sekolah anakmu benono dewe. Jadi alhasil nanti ada bab khusus ke situ ya jelas. Alhasil ya berarti semuanya perlu kesabaran. Ya, semuanya perlu kesabaran. Bahkan dikatakan itu kalau ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen kawin rumah tangga, cuman saya mau tanya apa harus yang saya lakukan sama suami saya. Maka kata Nabi gambarannya, kalau seandainya ujung rambut sampai ujung kaki suami kamu ada ada nanah, ada darah dan sebagainya, kamu dilat semuanya, itu kamu belum memenuhi hak kamu seorang istri kepada suami. Bahkan ada sampai seseorang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya pengen Islam, tapi syaratnya saya pengen lihat mukjizat dan sebagainya. Apa yang kamu inginkan? Itu pohon coba dipanggil. Ya sudah, kamu datangi, kamu bilang dipanggil oleh Muhammad Rasulullah. Maka didekati, hei pohon, kamu dipanggil Muhammad Rasulullah. Maka pohon itu bergerak. Akhirnya menjabat diri, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Di depan Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, kemudian katanya cukup.
Coba perintahkan kembali ke sana. Setelah kembali ke sana, orang itu langsung menyatakan Islam. Setelah Islam, ya Rasulullah, saya dikasih izin untuk cium tangan Anda. Dikasih izin. Saya kasih izin untuk cium kaki Anda. Dikasih izin. Saya dikasih izin untuk sujud kepada Anda. Karena nggak mungkin makhluk sujud kepada makhluk. Kalau seandainya ada boleh makhluk sujud sama makhluk, ini saya perempuan, saya suruh sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan apa? Betapa tinggi haknya suami. Akhirnya perempuan itu saya milih nggak berumah tangga aja ya Rasulullah. Karena begitu tinggi. Tapi sebaliknya, ya seorang suami harus benar-benar sayang kepada istri. Nabi, istrinya Sayyidatuna Aisyah umur berapa waktu dikawin sama Nabi? Nabi umurnya udah 50, Aisyah umur 7 diakad. Dikumpuli baru umur 10 tahun. Artinya terpaut jauh. Umur 10 tahun, 11 tahun. Senengnya belayan ya, Melayu, kalau bahasa kita belayan. Nabi kadang-kadang harus apa? Ya Aisyah, ayo balapan Melayu. Kenapa? Nabi harus menurunkan wibawa dan sebagainya. Harus main-main dengan yang disukai istrinya. Cek balapan Melayu. Cuman kadang-kadang Nabi ngalah, kadang-kadang menang, menangku nombok kalah kuda ini dan sebagainya. Ini sampai bagaimana Nabi ini benar-benar baik, iya mengimbangi kepada seorang perempuan. Makanya kita nggak bisa menuntut perempuan harus paham dengan kami, jangan. Yang jelas dibutuhkan adalah pengertian, saling melengkapi, ya tidak menuntut. Kalau dia waktu dia nada tinggi, jangan diimbangi tinggi. Ya, kalau dia tinggi, ya kita bodoh aja. Konti memang, alah muraro konti aku. Admang anak nangis rata teko ini. Terus nyanti serasa diladeni sudah. Lah nyapo, lah sermu piye ya, waduh. Ngejak gelut. Kalau dia tinggi, kita yang rendah. Ya, kalau dia tinggi kita harus apa? Rendah. Tahu ya. Jangan kalau dia tinggi kita tinggi ya miber kabeh iki nggo. Piring miber iki miber. Halas ya. Memang yang jelas perempuan adalah fitnah yang terbesar, tapi sebenarnya kalau kita bisa memainkan semuanya menjadi indah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo yang perlu dibahas. Jadi itu tadi ya, perempuan itu bisa menjadi